Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga anak-anakku semuanya solih-solihah kelas 5 SD Darul Quran semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih di kelas 5 untuk semester awal. Di pelajaran fikih kita akan belajar tentang haid. Ya, tentang haid di semester pertama yaitu babnya haid dan hitan. Yang akan kita pelajari yang pertama nanti kita akan belajar tentang ilmu haid. Sebelum kita belajar tentang ilmu haid, Bunda akan menerangkan perkara apa saja yang mewajibkan mandi besar. Di sini dijelaskan bahwasannya haid itu sendiri termasuk hadas besar. Nah, perkara yang mewajibkan mandi besar yaitu ada 6. Yang pertama yaitu adalah haid. Nah, dan yang kedua adalah wiladah atau melahirkan, yaitu apabila ada seorang wanita atau ibu-ibu yang ketika melahirkan maka dia juga diwajibkan mandi besar, otomatis mandinya setelah melahirkan ya. Terus yang ketiga yaitu adalah nifas. Nifas itu apa? Nifas itu adalah ketika setelah selesai melahirkan dan dia mengeluarkan darah namanya darah nifas, dan ketika sudah selesai itu namanya nifas, dan nanti ketika sudah selesai nifas maka dia juga diwajibkan mandi besar. Terus yang keempat adalah mimpi basah atau keluar mani. Nah, ini khususnya untuk laki-laki. Terus yang kelima yaitu adalah junub atau kumpulnya suami istri. Terus yang keenam adalah mayit atau orang yang meninggal dunia. Bukan orang yang meninggal dunia yang mandi, tapi orang yang meninggal dunia yaitu akan dimandikan besar untuk menghilangkan hadas besar. Maka dia juga yang masih hidup wajib memandikan besar untuk mayit. Itulah 6 perkara yang mana yang diwajibkan mandi besar. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari pengertian haid. Nah, pengertian haid siapa yang sudah tahu kira-kira? Ini walaupun di sini adalah khusus untuk wanita, tapi untuk laki-laki juga wajib tahu. Ketika nanti sudah mempunyai istri, dia wajib tahu tentang ilmu haid yang akan memimpin istrinya. Jadi haid adalah darah yang keluar dari farji atau kemaluannya seorang wanita yang sudah berumur 9 tahun dan tidak dikarenakan sakit. Nah, jadi Bunda ulangi, haid adalah darah yang keluar dari farjinya seorang wanita yang sudah berumur 9 tahun dan tidak dikarenakan sakit. Nah, jadi apabila ada seorang wanita kok umurnya 8 tahun dia mengeluarkan darah, berarti itu dinamakan haid apa enggak? Tidak, karena apa? Pengertiannya haid itu adalah minimal wanita itu sudah berumur 9 tahun dan dia tidak dikarenakan sakit. Nah, jadi minimal, misalkan nih kalian di kelas 5 ya. Kelas 5 itu umurnya kira-kira berapa? Ada yang sudah umur 10 atau bahkan 11 tahun ya. Mungkin di salah satu dari anak-anakku semuanya sudah ada yang haid apa belum? Nah, di situ pengertiannya adalah haid itu adalah darah yang keluar dari farji atau kemaluannya wanita yang sudah berumur 9 tahun dan tidak dikarenakan sakit. Di sini juga diterangkan yaitu tentang batas minimal dan maksimal haid. Nah, jadi mungkin anak-anakku semuanya sebelum membahas atau mengerti tentang haid,
kalau darah yang keluar dari wanita adalah haid terus gitu ya, padahal tidak. Padahal ada batas minimal dan ada batas maksimal. Nah, yang pertama, batas minimal orang haid, orang wanita itu bisa dikatakan haid apabila sudah umurnya sudah 9 tahun, maka apabila darah yang keluar itu adalah sudah genap 1 hari 1 malam. Nah, sudah ada 1 hari 1 malam, maka itu sudah termasuk bisa dinamakan darah haid karena batas minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Dan apabila kurang dari 1 hari 1 malam, maka itu belum dinamakan darah haid. Nah, karena minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Dan batas maksimal yaitu paling banyak itu haid berapa hari? Nah, paling banyak itu adalah 15 hari. Nah, jadi apabila kalian itu kok mengeluarkan darah, khususnya wanita juga mengeluarkan darah kok sampai genap 17 hari. Kira-kira itu dinamakan haid semua apa enggak? Tidak. Yang 15 hari itu haid, yang 2 itu namanya istihadah. Nah, di sini karena ada batas maksimal, makanya di dalam kalender itu adalah 1 bulan ada 30 hari. Yang 15 itu adalah batas maksimal haid dan yang 15 itu adalah batas minimal suci. Nah, kalau wanita haid 30 hari dinamakan haid terus ya enak wanita enggak sholat, nggak puasa ya. Makanya ada batas maksimal yaitu adalah 15 hari. Dan yang ketiga adalah haid yang biasa dialami seorang wanita atau kebanyakan orang wanita itu mengalaminya berapa hari? Yaitu adalah 6 sampai 8 hari atau 1 minggu. Tapi ada juga yang mengalaminya cuma 4 hari. Ada yang 10 hari. Tapi biasanya kebiasaan orang wanita mengalami haid itu adalah 6 sampai 8 hari atau 1 minggu. Nah, kira-kira sudah paham ya. Jadi pengertiannya apa tadi? Haid adalah darah yang keluar dari farjinya seorang wanita yang sudah berumur 9 tahun dan tidak dikarenakan sakit. Terus haid batas minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam dan batas maksimal haid itu adalah 15 hari dan haid biasa dialami seorang wanita adalah 6 sampai 8 hari atau 1 minggu. Nah, nanti sementara hanya itu, nanti bisa dipelajari lagi, dibuka lagi videonya jadi kalian bisa paham dan mengerti. Yang tidak ada di buku paket nanti bisa kalian tulis di buku tulis ya teman-teman ya. Mungkin hanya itu dari Bunda. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak. Apabila keluar rumah, pakai masker, makan makanan yang bergizi dan sehat. Sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan dan berdoa. Habis maghrib matikan TV, diganti dengan mengaji dan murojaah. Tetap semangat.